Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar terus ya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi fikih kelas 10 di semester 1. Nah, adapun hal-hal yang sangat berkaitan ya atau sangat penting sebagai dasar dalam memahami ajaran Islam itu, khususnya dalam hal ibadah. Nah, mulai dari pengertian fikih, apa sih pengertian fikih, kemudian ruang lingkupnya, sampai sumber-sumber hukum Islam yang jadi dasar utama dalam pengambilan hukum. Nah, gak cuman itu loh, kali ini saya juga akan membahas ya, saya akan sedikit membahas mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti toharoh, seperti itu. Apa sih itu toharoh? Sholat, apa sih itu sholat? Nah, dan zakat. Nah, semuanya kan kita bahas secara singkat ya, insya Allah mudah dipahami. Nah, jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita membahas yang pertama nih, terlebih dahulu kita harus mengerti terlebih dahulu nih, apa sih itu fikih? Seperti itu kan. Mungkin sebagian teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih itu fikih? Kayak gitu kan teman-teman. Nah, jadi di pembahasan materi fikih kelas 10 ini, yang pertama kita harus tahu dahulu apa sih itu fikih. Nah, jadi fikih itu adalah salah satu cabang ilmu. Nah, itu yang pertama ya. Berarti fikih itu salah satu cabang ilmu. Nah, dalam agama Islam, fikih itu mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam yang mengatur kehidupan umat manusia. Itu fikih. Nah, itu fikih. Seperti itu. Nah, pada kelas 10 semester 1 ini, materi fikih yang dipelajari itu mencakup beberapa topik penting. Nah, yang akan membantu siswa atau kita semua nih memahami praktik ibadah dengan lebih baik. Oke, baik, kita langsung saja ya, kita masuki yang pertama itu di pengertian dan ruang lingkup fikih. Nah, tadi kan udah menyenggol sedikit nih mengenai fikih. Kemudian kita bahas kembali lagi, apa sih fikih itu, apa sih definisi fikih itu. Nah, fikih itu berasal dari kata bahasa Arab ya, fuqaha. Nah, yang berarti paham atau mengerti. Nah, itu dalam bahasa Arab ya. Kemudian dalam konteks ilmu agama, fikih itu adalah pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariat Islam yang diperoleh melalui dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup fikih mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, diantaranya apa aja sih ruang lingkup fikih ini dalam kehidupan kita? Nah, sejauh ini kan yang kita ketahui cuman dalam hal ibadah ya, seperti sholat, zakat. Nah, ternyata teman-teman, ruang lingkup fikih ini tidak hanya itu. Nah, jadi ruang lingkup yang fikih ini bahas itu ternyata sangat besar sekali dan banyak sekali lah ragamnya. Nah, yang pertama itu ibadah. Nah, dalam fikih itu, ruang lingkup fikih itu yaitu mengenai ibadah. Nah, ibadah itu merupakan tata cara hukum ya, tata cara hukum bagaimana pelaksanaan ibadah. Nah, ibadah itu diantaranya seperti sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup selanjutnya selain ibadah apa sih kayak gitu. Nah, selanjutnya ruang lingkup itu muamalah. Nah, muamalah itu apa gitu. Jadi muamalah ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Contohnya seperti apa nih? Seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Mungkin di antara kita ya terbiasa nih tentang mengenai pinjam meminjam. Nah, ternyata dalam pinjam meminjam ini merupakan sebuah proses juga yang dibahas di dalam sebuah agama kita, yaitu agama Islam, membahas tentang di dalam ruang lingkup fikih seperti yang disebut muamalah kayak gitu. Nah, next selanjutnya, ruang lingkup selanjutnya itu apa sih? Nah, yakni munakahat. Nah, mungkin jarang sekali ya teman-teman mendengar kata munakahat, tetapi bagi teman-teman yang mungkin belajarnya agama, itu yang condong lebih ke agama, mungkin kata munakahat ini udah sering sekali ya terdengar kayak gitu, udah rawan sekali gitu, kayak kita nih udah biasa sekali mendengar munakahat itu apa. Nah, jadi munakahat itu merupakan hukum yang mengatur hubungan pernikahan dan keluarga. Nah, jadi mengenai pernikahan, bagaimana berumah tangga, bagaimana hak suami istri, bagaimana apa itu pernikahan. Nah, di situ dijelaskan di dalam. Next, jadi ruang lingkup selain
ibadah, muamalah, munakahat, ternyata juga ada jinayah. Jadi jinayah itu apa? Nah, jinayah itu hukum yang mengatur tentang pidana atau kejahatan-kejahatan yang terjadi nih di muka bumi ini, termasuk di kita di Indonesia. Di Indonesia ini kan termasuk hukum negara hukum ya. Nah, jadi di situ juga di dalam fikih ini dipaparkan mengenai hukum-hukum tentang pidana tersebut yang disebut dengan judulnya kedua itu mengenai sumber-sumber hukum Islam. Nah, untuk memahami fikih penting kita mengetahui nih sumber-sumber hukum Islam yang menjadi landasan dalam pengambilan hukum tersebut. Nah, jadi ketika kita mengenal fikih, tentu fikih ini merupakan kayak apa ya, hukum. Nah, hukum ini dapatnya dari mana? Landasannya dari apa? Nah, seperti itu. Nah, jadi ada pun beberapa landasan ya atau sumber-sumber dari hukum fikih ini. Yang pertama itu Al-Quran. Nah, seperti yang udah kita ketahui ya, Al-Quran itu apa sih? Nah, Al-Quran itu kan merupakan wahyu dari Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian sumber hukum berikutnya itu apa? Kemudian yang kedua itu hadis. Nah, hadis itu kan merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian apa sih lagi sumber hukum selain Al-Quran dan hadis? Kemudian ada lagi nih hukum yang ketiga yaitu ijma. Nah, ijma ini apa? Ijma itu merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah hukum yang terjadi. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian sumber berikutnya itu tuh qiyas. Qiyas ini yaitu penetapan hukum terhadap suatu masalah baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dengan cara membandingkan dengan cara masalah lain yang hukumnya telah diketahui. Nah, jadi qiyas ini kayak penetapan hukum ya yang telah diijtihadkan oleh para ulama. Nah, mengenai hukum yang belum ada nih tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ada nih di zaman sekarang, dan kemudian itu kita ulama cocokkan ya dengan problem yang telah lalu, kemudian mendapatlah hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk sekarang ini. Oke, next. Nah, karena tadi saya udah bilang kita akan bahas masalah langsung ke tahap implementasi kita dalam menerapkan fikih itu apa aja, seperti kayak toharoh tadi kan saya sebutkan, sholat, kemudian zakat. Nah, kemudian kita masuki materi yang ketiga itu toharoh. Nah, toharoh itu apa sih? Itu toharoh. Nah, jadi toharoh itu artinya bersuci. Nah, toharoh ini merupakan salah satu syarat sahnya kita dalam beribadah, terutama ketika kita hendak melakukan sholat. Nah, jadi ketika kita hendak melakukan sholat, kita dituntun harus toharoh terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Nah, secara logikanya gini, ketika kita ingin bertemu nih dengan Allah gitu kan, kita bertemu melalui sholat. Nah, sebelum kita bertemu tentu kita harus mempersiapkan diri dong. Nah, berarti kalau dalam mempersiapkan diri tuh mempersiapkan seperti apa? Kayak mempersiapkan kita harus tampil lebih baik, kayak kita mempersiapkan diri kita baik zahir maupun batin, kayak gitu. Nah, jadi itulah dinamakan toharoh, bersuci dari hadas besar maupun hadas yang kecil. Nah, adapun toharoh ini kita langsung saja ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan berwudu. Nah, jadi ketika ingin bersuci, tata caranya yang itu kita lakukan dengan berwudu. Wudu itu tata cara yang kemudian materi toharoh ini juga meliputi tayamum. Tayamum itu alternatif bersuci ketika kita tidak menemukan air atau terdapat suatu problem sehingga kita tidak bisa menggunakan air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Kemudian yang materi ketiga ini meliputi mandi wajib. Nah, jadi bersuci ini tidak hanya wudu. Nah, jadi kan tadi saya sebutkan hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu menghilangkannya dengan cara berwudu, kemudian hadas besar itu dengan cara mandi. Seperti itu. Jadi mandi ini merupakan hal-hal yang menghasukan. Seperti apa sih? Kayak kita tuh hadas besar ya, hadas besar itu seperti apa? Seperti junub, haid, dan nifas. Nah, maka di sini teman-teman wajib untuk tahala bersuci. Jadi dengan cara mandi wajib. Kemudian next selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai sholat, tentang sholat. Nah, apa sih itu
itu sholat kayak gitu, secara definisi itu apa. Nah jadi sholat itu secara istilah ya, sholat itu artinya doa. Nah kemudian secara istilah sholat itu merupakan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Nah kemudian sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua ya, rukun Islam yang kedua setelah syahadat, setelah menyebutkan syahadat. Nah kemudian sholat ini merupakan ibadah yang wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah berbicara tentang kewajiban, wajib itu kan merupakan sesuatu yang harus kita lakukan ya. Jika kita tidak melakukannya, maka hukumnya dapat mendapatkan dosa seperti itu. Nah, membahas tentang sholat ini, adapun beberapa yang termasuk dalam sholat ini. Yang pertama itu tata cara sholat. Nah, dalam tata cara sholat ini kita berbicara tentang langkah-langkah dalam melaksanakan sholat dengan benar. Nah, sholat yang benar itu seperti apa sih? Nah, diawali dengan niat seperti itu. Nah kemudian yang kedua tuh syarat sahnya sholat. Nah syarat sah sholat ini termasuk waktu, niat, dan bersuci. Nah waktu kita sholat itu kapan? Misalkan waktu zuhur itu kapan? Waktu maghrib itu kapan? Kemudian niatnya seperti apa? Niat sholat maghrib seperti apa? Seperti itu. Nah kemudian rukun sholat. Nah selain dari syarat sahnya sholat, itu meliputi juga rukun sholat. Nah, rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu ternyata elemen-elemen dasar yang harus ada dalam sholat. Nah, ketika kita sedang melaksanakan sholat nih teman-teman, maka salah satu dari rukun tersebut harus terpenuhi dalam ketika kita melakukan sholat. Jadi, jika salah satu dari rukun tersebut tidak kita lupakan seperti itu, maka hukum sholat kita itu menjadi batal dan tidak sah. Nah, kemudian sunnah sholat. Sunnah sholat ini amalan yang dianjurkan untuk menambah kesempurnaan sholat. Nah, berbicara tentang sunnah itu kan sesuatu yang apabila ditinggalkan itu tidak berdosa ya. Nah, namun di dalam sunnah sholat ini ada beberapa hal yang dianjurkan. Contohnya di dalam sholat subuh yakni kunut. Nah, jadi di mazhab Syafi'i ketika kita terlupa untuk mengerjakan kunut di waktu subuh, maka dianjurkan di dalam mazhab ini untuk kita nih sujud sahwi sebelum penutupan sholat. Sebelum kita salam itu kita dianjurkan untuk sujud sahwi dengan lafaz subhana man la yanamu wa la yasjudu. Nah, kemudian selain itu hal-hal yang membatalkan sholat, ternyata selain kita mempelajari rukun, sunnah, syarat, ternyata ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat ini merupakan perbuatan yang dapat membatalkan sholat kita, seperti berbicara dengan sengaja, atau apalagi bermain ya, atau makan. Nah, bisa jadi nih teman-teman, ketika lagi waktu sholat misalnya ada makanan di dalam mulut kita, tiba-tiba teman-teman dengan sengaja aja nih menelan itu makanan, padahal kita lagi sholat nih, sedang sholat. Nah, maka di situ hukumnya batal. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, next kita lanjutkan materi terakhir ya. Sebenarnya masih panjang materi tentang fikih ini tadi, apalagi hal dalam ibadah tadi kan. Tapi saya hanya mengambil bagian-bagian yang menurut saya paparkan di sini seperti itu. Kemudian materi yang terakhir ini zakat. Ini cukup sampai sekian. Sebenarnya masih panjang lagi pemaparan atau materi-materi tentang fikih ini tadi. Kemudian dengan pemaparan yang setelah saya sampaikan, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik ya kepada saya sendiri, kepada teman-teman semua mengenai fikih dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami materi ini, kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Islam tentunya. Jadi untuk materi yang lebih lanjut ya, atau yang sebelumnya sempat saya lewatkan dari pemaparan ini, silakan teman-teman lanjutkan atau cari pembahasan atau belajar lagi di teman-teman ya, di buku maupun di video-video lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
kenal maka tak sayang, sudah kenal jangan dilupa, ilmu fikih kita pegang untuk bekal di dunia dan akhirat sana. Kemudian alhamdulillah itu tadi pembahasan pemaparan materi tentang materi fikih kelas 10 semester 1. Semoga pemaparan yang telah saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian, kemudian memperkuat iman kita dan membimbing kita ke dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai akhir. Kalau videonya bermanfaat, boleh banget nih dibagiin videonya atau lagi subscribe, atau jangan lupa like ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan teman-teman like dan subscribe itu menambah membuat ilmu teman-teman yang mendapatkan juga ilmu saya itu bermanfaat kelak dan sebagai pahala yang jariyah ya, pahala yang tidak terputus-putus. Oke, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan itu dari saya sendiri. Jika itu benar, itu semuanya datang dari Allah. Oke, lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Undur ma qala wala tanzur man qala. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.